Hai guys, kembali sama aku. Nah, di video ini aku ingin share kalian ada berita penting yang masih hot, yang masih panas, yaitu tentang pendaftaran KIP kuliah dibuka pada tanggal sekian dan juga persyaratan beasiswa KIP kuliah. Nah, berita ini tuh baru muncul tadi pagi sekitar jam 8 dan ini tuh masih hot, masih panas banget karena di IG Unsa ataupun di IG teman KIP Unsa itu belum diposting gitu. Dia masih hangat-hangat gitu. Buat kalian yang sudah follow Instagram aku, pasti kalian sudah tahu ya kalau aku sudah posting berita ini tadi pagi gitu. Jadi buat kalian biar nggak ketinggalan informasi dari aku, kalian langsung aja follow Instagram aku atau subscribe channel aku ya, YouTube aku. Dan jangan lupa nyalain lonceng. Nah, sebelumnya aku ingin ngasih tahu kalian bahwa ada kabar bahagia dan juga kabar duka atau kabar sedih. Nah, kabar dukanya apa sih, Kak? Kabar dukanya bahwa KIP kuliah tahun ini itu hanya untuk maba. Jadi semester 3 itu nggak bisa ikut beasiswa KIP kuliah gitu. Tahun kemarin itu tahun 2020 itu masih bisa teman-teman, masih boleh. Dan aku salah satunya yaitu waktu aku daftar KIP kuliah itu aku semester 3 gitu. Jadi buat kalian yang sekarang semester 3, jangan sedih ya, karena di Unsa itu masih banyak lagi beasiswa lain selain KIP kuliah. Jadi beasiswa KIP kuliah itu bukan satu-satunya beasiswa yang ada di kampus Unsa, tapi masih banyak lagi gitu. Kalian bisa nonton video aku tentang apa saja beasiswa yang ada di Unsa Surabaya selain KIP kuliah. Kalian langsung saja ke YouTube aku dan langsung nonton ya. Video ini tuh bakal lama banget, bakal panjang karena aku nanti akan membacakan syarat dan alur pendaftaran KIP kuliah. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Nah, langsung saja aku bacakan surat keputusan atau surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Surabaya, yaitu persyaratannya di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Kalian bisa lihat di gambar di sini ya teman-teman. Aku bacakan yang persyaratan umum itu, yang pertama A, harus warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu mahasiswa aktif semester 1, jadi hanya untuk maba teman-teman ya, nggak bisa untuk semester 3. Yang ketiga yaitu yang C, yaitu tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah, Kak, kalau aku masuk di Mandiri Prestasi, yaitu jalur tahfidz atau jalur prestasi yang lainnya, apakah aku masih bisa ikut daftar KIP kuliah? Kalau kalian tanya pendapat aku, menurut aku bisa. Kenapa? Karena tahun kemarin itu ada juga yang masuk di Unsa itu melalui jalur Mandiri Prestasi tahfidz dan dia mendapatkan KIP kuliah. Menurut aku kalian itu coba aja, siapa tahu kalian beruntung gitu. Yang kedua yaitu yang B, persyaratan khusus. Yang pertama, maba Unsa itu lulusan MA atau MAK atau diniyah formal atau SMA atau sederajat angkatan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2000. Aku ulangi ya guys. Yaitu yang pertama persyaratan khusus, mahasiswa Unsa itu lulusan MA atau MAK atau diniyah formal atau SMA atau sederajat angkatan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Yang kedua yaitu memiliki potensi akademik baik dan mempunyai keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, dokumennya itu nanti ada di formulir, yaitu sampean bisa download ya. Yang ketiga yaitu kurang mampu secara ekonomi. Yang dimaksud kurang mampu secara ekonomi adalah calon penerima program dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesarnya 4 juta per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non-formal atau informal, pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam 1 tahun terakhir.
Yang kedua yaitu pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya 750.000 setiap bulannya. Yang ketiga yaitu keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera yaitu KKS atau Kartu Jakarta Pintar yaitu KJP. Kak, kalau aku nggak punya kartu KIP, nggak punya kartu KKS ataupun nggak punya kartu KJP atau semuanya nggak punya kartunya, apakah aku masih bisa ikut daftar KIP kuliah? Nah, jawabannya itu ada di videoku yang ini. Kalian bisa nonton video ini ya teman-teman. Kemudian yang D, berprestasi akademik baik dan direkomendasikan oleh madrasah atau sekolah. Yang E, berprestasi di bidang lain dibuktikan dengan sertifikat atau piagam juara. Jadi piagam kalian itu waktu masih SMA itu disimpan yang baik-baik ya, dibuatkan kayak tempat khusus gitu, biar aman, nggak dimakan rayap ataupun nggak ketelingsut gitu. Yang F, mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja. Yang G, tempat tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan penandatanganan pada integritas. Yang H, sanggup tidak menikah selama ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Yang I, tidak diperbolehkan mengajukan cuti, entah itu cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan UIN 19 Surabaya gitu. Jadi buat kalian nanti kalau sudah mendapatkan KIP kuliah, kalian tuh tidak boleh menikah sampai lulus gitu. Kalau kalian menikah pas di tengah-tengah perkuliahan, masih semester 5, itu nanti beasiswa kalian akan dicabut sama pihak kampus. Dan selama kalian mendapatkan KIP kuliah, kalian tidak boleh cuti ya teman-teman, nggak boleh, karena kan kalian tuh sudah dibiayai sama pemerintah, sudah dibandani sama pemerintah UKT-nya, kuliahnya, bahkan biaya hidupnya gitu. Jadi kalian harus semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu gitu. Dua yaitu ada persyaratan administrasi. Yang pertama, dalam pendaftar KIPK mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 3x4. Warna apa kak? Terserah kalian. Backgroundnya warna merah ataupun warna biru. Karena di sini tuh nggak dikhususkan berwarna apa, cuma yang penting berwarna gitu. Yang B, melengkapi berkas-berkas berikut. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang A, fotokopi KTP. Yang B, fotokopi Kartu Indonesia Pintar untuk PIP atau Kartu Keluarga Sejahtera KIP atau PKH atau KJP. Kalau nggak punya gimana? Ya nggak usah fotokopi. Yang C, fotokopi raport semester 1 sampai semester 6 yang dilegalisir oleh kepala madrasah atau sekolah. Nah, di video aku yang ini tentang berkas-berkas KIP kuliah, di situ aku sudah menjelaskan bahwa kalau kalian fotokopi ataupun meminta legalisir dari kepala sekolah ataupun dari kepala desa, itu jangan cuma minta satu tok ya teman-teman, minimal itu 3 atau 4 gitu loh, atau sebanyak-banyaknya. Supaya apa sih? Supaya kalau nanti kalian butuh itu nggak usah ke sekolah lagi, nggak usah ke kepala desa lagi gitu, karena kalian sudah punya banyak stoknya gitu. Dan kalau fotokopi itu jangan cuma 2 atau 3 ya teman-teman, 5 gitu atau berapa ya. Yang I yaitu fotokopi KTM atau dan KTM jika ada. Intinya kalau kalian tuh mau fotokopi jangan cuma 1 atau 3 ya. Yang J yaitu foto rumah tampak depan, dalam, belakang, dan luar. Yang K, fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan
atau bukti pembayaran PBB. Yang L, fotokopi pembayaran PDAM jika tidak ada membuat surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Yang M yaitu fotokopi bukti kepemilikan kendaraan atau STNK motor atau mobil. Yang N, bukti kepemilikan kartu program bantuan nasional dalam bentuk kartu Indonesia Pintar atau KIP atau kartu warga sejahtera KKS atau KJP. Nah, foto rumahnya itu ukurannya berapa, Kak? Biasanya waktu sampai masuk di link pendaftaran KIP kuliah, di situ kan nanti ada kayak masukkan file. Nah, di situ kalau nggak salah nanti ada ukurannya. Kalau sama nggak ada ukurannya, nggak tertulis ya, itu biasanya segini loh. Kalau aku segini, segini loh. Ini jadi 2. Berapa sih aku lupa. Pokoknya jangan terlalu kecil, lebih besar itu malah lebih baik. Kemudian yang D yaitu surat keterangan lulus dari kepala sekolah atau madrasah atau fotokopi jasa beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang E, fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh kepala madrasah atau sekolah jika ada. Yang F yaitu surat keterangan tentang prestasi atau peringkat siswa di kelas dari semester 1 sampai semester 6 dan bukti pendukung prestasi lain di bidang kurikuler atau ekstrakurikuler yaitu olahraga, seni, dan lain-lainnya juara 1, 2, dan 3 perorangan tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten yang disahkan legalisasi oleh kepala madrasah atau sekolah dan bukti pendukung berupa sertifikat. Jadi kalau kalian punya sertifikat itu jangan sampai dimakan rayap, jangan sampai hilang ya teman-teman, disimpan di tempat khusus gitu ya. Yang G yaitu surat keterangan penghasil orang tua atau wali, slip gaji, atau surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala dusun atau instansi tempat orang tua bekerja atau tokoh masyarakat. Yang H yaitu fotokopi KK. Kemudian yang ketiga yaitu ada mekanisme pendaftaran atau alur pendaftaran KIP kuliah. Nah, yang pertama yaitu mendaftarkan diri secara online melalui laman http KIPK Unsa AJ.id. Nanti aku tulis di deskripsi box. Kemudian pendaftaran KIP kuliah itu dimulai tanggal 13 sampai 22 September. Jadi sekitar berapa hari ya? 11 hari. Nah, manfaatkan waktu kalian. Sekarang kan masih tanggal 9 ya teman-teman. Jadi masih ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan berkas-berkas yang mungkin kalian belum ada atau belum selesai gitu loh menyiapkannya. Yang ke B yaitu semua dokumen di-scan dan di-upload sesuai dengan urutan ketentuan pada persyaratan administrasi. Yang C, menyerahkan atau mengirim semua dokumen administrasi lengkap dan diurutkan sesuai ketentuan dan dimasukkan amplop coklat melalui jasa pos atau jasa ekspedisi bagi calon pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi tahap 1 ke bagian kemahasiswaan dan alumni UIN Anambas Surabaya. Catatan, jika tidak sesuai ketentuan dan melengkapi semua persyaratan, proses pengajuan tidak akan diproses. Yang D, tidak melayani surat menyurat dalam bentuk apapun. Sebenarnya udah lama banget aku membuat video dan menjelaskan bahwa alur pendaftaran KIP kuliah itu ada 2 teman-teman, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Kalau kalian lolos di tahap administrasi, maka nanti sampean itu akan menyerahkan dokumen yang asli, bukan dokumen yang dokumen yang sampean upload tadi itu ke UINSA. Kalau aku dulu itu langsung ke kampus UINSA soalnya takut nggak nyampe gitu. Terserah kalian bisa diposkan atau kalian langsung ke kampus UINSA. Nanti sampean serahkan ke Pak Satpamnya. Nanti jangan lupa ditulis nama dan juga NIM dan juga terus KIP kuliah, biar tahu berkas ini itu nanti disahkan kemana gitu. Nah, yang keempat yaitu tentang tanggal-tanggal
pendaftaran online itu tanggal 13 sampai 22, seleksi administrasi online tanggal 23 sampai tanggal 29. Yang pengumuman tahap 1 itu tanggal 1 Oktober, pengumuman berkas yang lolos tahap 1 itu tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober. Yang pelaksanaan tes wawancara tanggal 11 sampai tanggal 12, pengumuman tahap 2 yaitu tanggal 15 Oktober. Nah, tanggal-tanggal ini itu nggak pasti ya teman-teman, jadi kalian tuh harus pantengin terus IG Winsa, karena dulu itu juga pernah ada yang ditunda, itu aku lupa pokoknya pas tahap apa gitu ditunda gitu. Jadi kalian tuh kayak sering-sering lah lihat postingan IG Winsa gitu. Nah, tahun ini yang mendapatkan KIP kuliah itu akan diambil hanya 372 mahasiswa saja gitu. Jadi kalian tuh harus yang sungguh-sungguh ya, karena yang daftar itu pasti ribuan mahasiswa. Jadi kalian tuh harus persiapkan yang lebih baik lagi, persiapkan yang benar-benar sungguh-sungguh gitu loh ya teman-teman. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ingin tahu bagaimana tes wawancara secara online, kalian bisa langsung ke channel YouTube aku ya. Situ sudah lengkap banget, aku membuat videonya tentang berkas atau alat pendaftaran, ataupun tentang nggak punya KIP, nggak punya KKH, KPJ atau pokoknya kartu yang itu. Nah, kalian bisa langsung ke channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin tanya, kalian bisa DM ke Instagram aku atau tulis kolom di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih nonton. Sampai jumpa. Bye.